Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Saudara Maulana Malik Akbar selaku Ketua Pelaksana Workshop Bahasa Inggris Online. Yang terhormat kepada Alif Nailil Faizin sebagai Ketua KKM Kemitraan Kubang Saron tahun 2021. Yang terhormat kepada Kang Holis selaku Mitra dari KKM Kemitraan Kubang Saron 2021. Yang terhormat juga kepada Pak Sutrisno Saji Effendi, MPD selaku dosen pembimbing lapangan dari KKM Kubang Saron 2021 sekaligus pemateri pada workshop kali ini. Serta yang saya banggakan para panitia dan peserta workshop bahasa Inggris online ini. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada tempat meskipun secara salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita begitu banyak sampai sekarang zaman keterangan ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri di sini. Nama saya Galeri Garnisa Dianda sebagai Master of Ceremony pada kegiatan workshop bahasa Inggris online ini. Adapun susunan acara pada kegiatan kali ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari ketua pelaksana, yang ketiga sambutan dari ketua KKM, yang keempat pembacaan doa, yang kelima penyampaian materi, dan yang keenam adalah penutup. Untuk lanjut memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara kedua, yaitu sambutan dari ketua pelaksana, kepada Saudara Maulana Malik Akbar, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya mungkin karena Saudara Maulana Malik Akbar sedang di rumah dan terkendala sinyal, jadi untuk sambutan kita lanjut ke Ketua KKM Kemitraan Lingkubang Saron terlebih dahulu, Pak. Untuk Saudara Alif Nailil, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkah serta karunia-Nya kita semua dapat berkumpul via online dalam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Sutrisno Saji Effendi selaku dosen pembimbing dan juga pemateri di workshop online kali ini, dan Kang Nur Holis selaku Ketua Sanggar Muni Kreasi serta Mitra dari KKM Lingkungan Kebangsaan 2021, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa hormat saya. Nama saya Alif Nailil Faizin, KKM Mandiri Kemitraan Kubang Saron 2021. Jadi yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini telah menjadi bahasa internasional dan masih banyak orang yang melupakan bahwa pentingnya bahasa Inggris baik itu di dunia pekerjaan maupun dunia kehidupan sehari-hari. Nah,
Oleh karena itu, diadakannya workshop bahasa Inggris ini semoga dapat membantu teman-teman, akang-akang semua, teteh-teteh semua dalam memahami konsep belajar bahasa Inggris dalam era pandemik ini. Dan semoga ilmu yang didapatkannya bermanfaat dan dapat berguna bagi kehidupan kedepannya, baik itu dalam segi pekerjaan maupun sosial. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Saudara Alif Nailil Faizin yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, seharusnya sambutan dari Ketua Pelaksana, namun karena mungkin masih terkendala sinyal ketika kami hubungi sedari tadi, mungkin langsung dilewat untuk pembaca doa untuk Arik Nabawi. Kepada Saudara Arik Nabawi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Arik Nabawi akan membacakan doa untuk acara pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini amau mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi saitonik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapatkan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Saudara Arik Nabawi yang telah membacakan doa untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi yang sekaligus akan dipandu oleh moderator kita, moderator kebanggaan dari KKM Kemitraan Lingkungan Kebangsaan tahun 2021, Muhammad Rizky Darmawan. Kepada Muhammad Rizky Darmawan dipersilakan untuk membacakan CV pemateri jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Darmawan sebagai moderator dalam kegiatan workshop bahasa Inggris online yang bertemakan Tips and Trick on how to improve your English language skill during pandemic. Perkenalkan pemateri pada hari ini yang bernama Mr. Sustrisno Sadji Effendi, MPD, selaku dosen pendidikan bahasa Inggris di Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Selamat pagi, Mister. Selamat pagi. Apakah sudah siap menyampaikan materi di pagi hari ini, Mister? Insya Allah sudah siap. Ya, baik, Mister. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik. Oke, saya izin sih saya bilang ke Akbar itu karena laptop saya agak
Oke, sudah ya? Baik. Sudah dibantu. Terima kasih. Oke, sebelum dimulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada panitia KKM ya pada workshop kali ini, dan juga ada ketua KKM kelompok 83 Alif, dan semua mahasiswa ya peserta KKM Mandiri kelompok 83 Kuban Saron tahun 2021. Dan tak lupa yang saya hormati mitra pemilik Sanggar Wuni Kang Nurholis ya, yang bersedia ikhlas merelakan waktunya untuk menghadiri salah satu program kerja atau proker dari kelompok ini, yaitu workshop bahasa Inggris ya, dengan tema yang tertera dalam slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya di awal atau di proposal atau di proposal ya yang di draft ya, yang di tentang kegiatan ini memang diperuntukkan kalau saya baca untuk anak untuk siswa SMP dan SMA ya. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh salah satu dekan bahwa mungkin ada kesibukan yang lain, dan juga mungkin sistemnya kita menggunakan online, jadi mungkin kendala lah ya seperti itu yang tidak memungkinkan para siswa ya, terutama ya untuk mengikuti workshop seminar online ini ya, seperti itu. Mungkin kalau sifatnya tatap muka bisa jadi lebih ada pesertanya dari mereka, tapi tidak menutup kemungkinan ini diperuntukkan juga untuk ya kita ya. Jadi juga termasuk di sini ya, belajar gitu ya, khususnya di ya yang namanya bahasa Inggris gitu ya, bahasa Inggris. Saya akan mulai bahasa Inggris ini sebenarnya dari dulu ya, dari zaman saya sekolah, mungkin Kang Nurholis sekolah gitu ya, atau bahkan dari mahasiswa semua sekolah, mungkin SMP atau bahkan SD, itu sudah ada yang namanya pelajaran bahasa Inggris ya. Tapi ya kalau menurut saya pribadi, ini bahasa Inggris ini hanya sebatas di kelas gitu ya, di kelas yang sifatnya akademis gitu ya, tidak menyentuh aspek-aspek yang sifatnya keseharian. Ataupun kalau bisa dilakukan atau dipraktekkan lebihnya untuk kehidupan sehari-hari ini bahasa Inggris ini tidak digunakan. Padahal penting sekali kalau kita ingin terampil ya. Kalau praktekkan yang namanya bahasa ya, bahasa saja, bahasa misalkan Jawa dialek Serang atau bahkan bahasa asing termasuk bahasa Inggris ya, ini mesti praktekkan gitu ya. Tidak sebatas hanya mungkin di sekolah, ini tidak cukup sebenarnya kalau memang benar-benar mau terampil. Karena di Indonesia bahasa Inggris ini pembagiannya adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Beda dengan yang adanya di Singapura atau Malaysia. Nah, kalau di Singapura dan Malaysia itu bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua, gitu ya, bahasa kedua. Nah, mereka kalau ke pasar, kalau kemana, minimarket misalkan, ke pasar atau mungkin keluar rumah, itu di jalan itu masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita
Ini tidak. Nah, ini mungkin salah satu kondisi dan sekaligus tantangan ya untuk kita selaku orang Indonesia yang ingin menguasai salah satu bahasa internasional ya yang memang banyak digunakan di seluruh dunia ya, selain mungkin bahasa Cina, Mandarin gitu atau Jepang dan yang lainnya. Ini salah satu yang digunakan bahasa Inggris di yang paling besar ya, paling banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi itu kondisi yang perlu kita ketahui sebenarnya. Jadi di Indonesia adalah bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, dari katanya ya asing, berarti paling untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu saja pada saat dibutuhkan gitu loh. Ya, ini mohon dibedakan dengan negara-negara seperti tetangga kita ya. Malaysia, Singapura gitu ya, atau mungkin Thailand ya, yang sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kenapa di Indonesia tidak bisa digunakan bahasa kedua? Memang kondisinya tidak bisa seperti itu ya, karena mungkin berbagai budaya sehingga bahasa kedua kita mungkin bahasa daerah atau bahasa Indonesia bahkan gitu ya. Bahasa pertama bahasa daerah, bahasa keduanya mungkin bahasa Indonesia, bahasa ketiganya mungkin apa gitu ya. Nah, ini memang di Indonesia kondisinya seperti itu. Jadi kita perlu memahami dan perlu melakukan strategi apa yang harus dilakukan sehingga kita bisa terampil dalam berbahasa Inggris selain kita dapat dari sekolah, karena di sekolah saja tidak cukup dan sekolah itu kan hanya, maaf kalau boleh saya ini, kita semua waktu sekolah belajar bahasa Inggris apa kan mau dapat nilai saja kan sebenarnya gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan sebenarnya, dan kurikulum dulu mungkin lebih banyak kepada numpuk materi ya, tanpa kita praktek sedikit. Nah, kalau sekarang pun sepertinya juga belum banyak berubah ya, kurikulum 2013 itu belum banyak berubah untuk mata kuliah bahasa Inggris. Bahkan di SD yang dulunya ada, sekarang tidak ada ya, artinya tidak ada. Di sini ada tapi masih bersifat ekstrakurikuler atau bahkan dikesampingkan ya. Ini yang mungkin jadi tantangan di kita seperti itu. Moderator, next slide. Nah, untuk apa sih belajar bahasa Inggris gitu ya? Jadi di sini saya tidak akan banyak teks ya. Di sini slide saya hanya 5 atau 6 gitu ya. Jadi akan saya lebih banyak kepada penjelasan sebelumnya, yang sebelumnya. Oke, makasih. Nah, untuk apa belajar bahasa Inggris? Nah, di sini ya ada improvement, ada satisfaction, ya ada ya satisfaction ini kepuasan gitu ya, ada knowledge saja, ada education, ada work di situ ya. Nah, yang paling besar ada dream job. Nah, bahasa Inggris, kenapa ini besar tulisannya di tengah dream job ini? Ya karena bahasa Inggris utamanya memang itu akan dibutuhkan, akan dikejar orang pada saat dia ingin melamar pekerjaan. Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Ini sangat penting bahasa Inggris ya, atau bahkan kita belanja online saja itu sudah barang-barangnya ya dari luar negeri, dan testimoni, kita mau lihat testimoni itu mungkin kalau kita dari barang dari Cina atau dari mana itu pasti ininya berbahasa Inggris ya. Nah, ini yang harus jadi perhatian. Masih dream job di sini atau pekerjaan ya, bahasa Inggris dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Nah, ini sangat besar ya fokusnya pada saat kita melamar pekerjaan. Kalau yang lainnya itu masih belum ya, belum menjadi kalau nggak dibutuhkan ya sudah. Tadi di sekolah ya hanya belajar di sekolah, berharap dapat nilai bagus, sudah selesai. Setelah itu lupa gitu ya. Dan ini menyebabkan kita tidak terampil namanya. Tahu tapi mungkin tidak terampil. Ini sebuah tantangan kalau bisa belajar bahasa Inggris itu tidak hanya untuk tadi bekerja. Sekarang kalau sekarang lagi tren ya game online, itu kan bahasanya bahasa Inggris ya. Bahasanya bahasa Inggris. Nah, jadi itu kalian bisa memain online dengan lancar, dengan komunikasi mungkin dengan orang dari luar negeri, mungkin bermain nobar gitu ya. Nobar. Mabar ya, mabar. Nah, itu bisa
dipakai ya bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, ini salah satu fungsi bahasa Inggris yang terdekat lah gitu ya, yang terdekat. Kemudian fungsi bahasa Inggris yang lainnya pada saat kita beli barang elektronik ya, terus nggak ada teks, ada buku panduannya tapi tidak ada berbahasa Indonesia, adanya bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Nah, bagaimana merakit misalkan ya alat elektronik. Nah, kalau Anda tidak bisa bahasa Inggris, ya akan susah gitu ya. Maksudnya nunggu orang menerjemahkan kan gitu ya. Cari teman mahasiswa bahasa Inggris kan kelamaan. Nah, yang terdekat adalah tadi ya, fungsi bahasa Inggris adalah pada saat kita di kehidupan sehari-hari. Mendengarkan musik misalkan. Kalau lagunya enak tapi kita nggak tahu syairnya, ya kan? Nah, ini juga jadi masalah. Tapi kalau kita lagunya enak, syairnya juga tahu. Nah, ini jadi kita bisa menikmati musik itu gitu ya, syair-syair itu. Nah, ini penting sebenarnya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu jauh-jauh ya uh, untuk kita belajar bahasa Inggris untuk nanti mungkin sekolah di luar negeri atau untuk S2 atau bekerja gitu ya. Enggak, tidak mesti jauh-jauh ya. Tapi bagaimana kebermanfaatan bahasa Inggris itu lebih kepada tadi ya, di kehidupan sehari-hari. Ya nonton film, ya kan, nonton film baru misalkan ya, tapi belum ada teksnya. Nah, kalau Anda bisa bahasa Inggris, itu bisa memahami apa yang dialog yang sedang terjadi di film itu. Jadi untuk apa bahasa Inggris? Kalau saya lebih kepada nggak usah jauh-jauh untuk nanti bekerja, jangan ya, untuk kita menikmati hidup ini gitu. Ya karena semua serba bahasa Inggris. Buka komputer, buka laptop udah itu kan starting. Ya, nutup laptop udah shutting down. Kan itu bahasa Inggris ya. Perintah-perintah yang ada di laptop juga bahasa Inggris gitu. Ya, jadi itu fungsi yang mungkin terdekat lah menurut saya pada saat kita belajar bahasa Inggris. Jadi pada saat misalkan di bandara, ya, kan ada informasi yang suka dibicarakan oleh operator ya. Ya, ini berbahasa Inggris, setelah itu bahasa Indonesia ya. Masuk kita nungguin bahasa Indonesia dulu ya, nungguin gitu bahasa Indonesianya kan. Nah, yang terdekat itu saja gitu loh. Kita belajar bahasa Inggris ya, masih banyak lagi. Ya kalau Anda dapat rezeki nomplok misalkan ke Singapura atau ke luar negeri, ya masuk kita nggak bisa bahasa Inggris, nanti nyasar kita ya. Atau ada peraturan-peraturan di bis, ya di kendaraan umum tidak boleh meludah tapi pakai bahasa Inggris, Anda ngeludah, kena Anda. Ya, jadi kalau kalau bagi saya di konteksnya workshop ini lebih kepada ke arah sana. Saya tidak akan bicara tensis dan sebagainya itu ya. Itu agak membosankan gitu ya. Nah, dan tidak down to earth gitu ya. Tidak membumi gitu ya. Apa kalau dikasih begitu lagi nanti kalian atau siswa SMP saya itu kabur ya. Kalau saya kasih grammar, kasih vocab di sini kabur gitu ya. Bahasa Inggris itu susah, udah kebayangnya seperti itu ya. Nah, makanya saya ini di sini hanya memotivasi memberikan kondisi yang ada saat ini seperti itu ya. Jadi lebih kepada bahasa Inggris itu berfungsi untuk kehidupan sehari-hari. Ya, atau Anda di Facebook, di media sosial yang lainnya, ini juga penting. Bertemanlah dengan orang-orang yang dari luar negeri. Ya, seperti itu. Supaya tadi bahasa Inggrisnya sekali ngelancarin, sekalian belajar juga gitu loh, ya. Jadi medsos ini bukan untuk hanya share status yang berbahasa Indonesia, ya cobalah sekali-kali Anda berteman dengan orang-orang di luar ya, artinya orang yang berbahasa Inggris. Ini penting. Jadi medsosnya lebih bermanfaat seperti itu. Ya, next slide. Oke, nah ini kan yang mungkin sering ya kalian temui gitu ya. Ini yang sering kalau temui kalau di sekolah gitu. Kalau di sekolah, kalau udah di rumah ya nggak akan ini ya. Ini sekolah yang sering kita pelajari kan. Ini sebenarnya gampang. Kalau menghafal ini 16 tensisnya rumusnya seperti ini gampang. Ya, ini dulu ini rumus utama gitu ya kalau kita ingin katanya dulu memahami bahasa Inggris khususnya grammar. Nah, ini kita bisa membagi tensis dalam bahasa Inggris ya. Ini baru tensis saja ya. Nah, kalau kalian melihat ini pasti kan udah pusing dulu.
tadinya tertarik bahasa Inggris, kalau diajarkan seperti ini kan udah males duluan. Ini lagi kan. Nah, ya memang ini penting bagian dari bahasa Inggris, ya. Tapi kalau ini disuguhkan kepada orang-orang yang tadi siswa yang ingin terampil ya, bukan ingin mengetahui saja, tapi ingin terampil, ya ini jadi sesuatu yang menakutkan dan bikin membosankan, ya. Boring gitu ya, kalau kata orang boring ini ya. Jadi nggak menarik sedikit pun ya kalau Anda belajar bahasa Inggris, tensis lagi. Ya sebenarnya gampang dihafalkan ya, gampang. Ya dihafalkan gampang sekali ya. Jadi tidak perlu ada hafalan yang berapa hari gitu ya. Ini gampang kalau Anda tahu ininya. Ya rumusnya. Jadi ini saya pikir ini tidak perlu jadi fokus utama gitu ya. Sekarang bagaimana bisa English is fun gitu loh, ya. Atau bagaimana fun English gitu ya. Bahasa Inggris ini menyenangkan, suatu yang menyenangkan seperti itu. Khususnya untuk tadi ya, kita untuk di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Next slide. Moderator. Oke, saya lanjutkan. Next slide. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Baik Pak, sebentar Pak, ada gangguan mungkin. Oke, ya, saya sambil ini ya. Jadi itu tujuan, kondisi dan tujuan kita belajar bahasa Inggris ya. Nah, saya sangat tertarik nih ya sama Sanggar Wuni ya, yang mungkin salah satu programnya adalah tadi mungkin bisa ada kursus bahasa Inggris seperti itu ya. Harapannya juga bahasa Inggris mungkin lebih banyak kepada suatu yang menyenangkan, suatu yang berguna ya bagi adik-adik kita di tadi Kubang Saron, supaya berfungsi, benar-benar berfungsi. Tidak hanya mereka sekolah, belajar bahasa Inggris, terus dapat nilai, selesai. Ya, kalau ini mungkin jadi tidak menyenangkan nanti ya. Kita tahu sekarang kurikulum 2013, guru-gurunya dikejar oleh yang namanya penilaian. Nah, ini memang penting di ranah akademis ya, tapi untuk keterampilan ini mungkin kalau bahasa Inggris seperti itu kan ya tidak menyenangkan jatuhnya ya. Jadi seperti itu. Sudah ini moderator sudah bisa nyambung? Baik, sebentar Pak ya, ditanyain dulu Pak. Oke, atau saya coba pakai ini dari saya coba ya. Boleh Pak. Bentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Pak, sudah terlihat Pak. Sudah terlihat. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar nih. Ya, English is fun gitu ya. Jadi harus belajar bahasa Inggris itu harus bisa menyenangkan. Kalau tadi temanya meningkatkan ya, improving ya, meningkatkan sebentar. Nah, kalau meningkatkan keterampilan berbahasa Inggris pada masa pandemi ya, ada kata kuncinya adalah meningkatkan, kemudian ada keterampilan. Namanya terampil itu kan tidak hanya mampu ya. Jadi terampil ini tingkatan tertinggi dari seseorang itu dikatakan berkompeten, itu adanya terampil ya. Tahu levelnya, kemudian naik ke mampu, naik lagi ke terampil gitu ya. Jadi terampil ini sudah nggak mikir lagi pada saat kita ngomong bahasa Inggris, itu tidak mikir lagi, yang tidak translate di otak kita gitu ya.
kalau sudah terampil. Tapi kalau hanya sebatas tahu dan mampu, itu masih lama merespon ya. Jadi translate dulu dia seperti itu. Sama saja kita pada saat kita baru belajar misalkan motor atau mobil atau sepeda. Ya pada saat kita mungkin levelnya bisa hanya bisa saja, ya mungkin masih naiknya pun masih kaki kiri dulu gitu ya. Mancalnya kanan dulu, masih begitu ya. Nah, tapi kalau sudah terampil udah nggak mikir lagi gitu ya. Pada saat dia mungkin ngerem, kalau dia nginjek kopling, ngegas ya seperti apa. Ini sudah terampil namanya ya. Nah, itu bedanya. Nah, kalau berbahasa Inggris seperti itu, tidak akan berpikir lagi. Jadi sudah seperti berbahasa Indonesia atau bahasa yang mungkin kalian gunakan sehari-hari ya. Seperti itu. Tapi tadi tantangannya sangat berat karena bahasa Inggris di Indonesia sebagai bahasa asing posisinya. Jadi kalau Anda di minimarket paling ketemunya di keset sama di pintu Indomaret tuh ya, welcome gitu ya, open gitu ya, close itu doang gitu ya. Selebihnya kalian tidak pernah mempraktekkan itu gitu ya. Nah, atau di mana? Di toilet. Ya, men, ladies gitu ya. Itu paling itu ya. Tapi menurut saya sudah bagus gitu ya. Seperti itu. Tapi jangan juga melupakan kearifan lokal ya. Kita jangan melupakan. Nggak apa-apa di atasnya mungkin bahasa Indonesia, di bawahnya bahasa Inggris gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau Anda beli sayur mungkin kalau di sini di Pasar Rawi nggak akan ada pedagang bahasa Inggris gitu loh. Tapi kalau Anda main ke Singapura, ke Malaysia itu sudah keluar itu sudah bahasa Inggris, orang paham. Nah, ini tantangan ya buat posisi buat kita untuk belajar bahasa Inggris untuk menjadi terampil di Indonesia ya, seperti itu. Paling itu yang kita bisa gunakan situasinya tadi ya, seperti itu. Nah, English is fun jadi harus ini. Nah, ini kalau mungkin beberapa tips dan trik bisa yang sudah saya coba dan bisa kalian coba ya, seperti itu. Nah, ini belajar bahasa Inggris ya. Dengarkan musik berbahasa Inggris. Nah, yang simpel-simpel aja gitu ya. Jangan juga yang dengarkan musik yang memang kalian suka, genrenya misalkan. Kan masing-masing punya tuh. Tapi yang berbahasa Inggris. Nah, sukai nadanya dulu kan gitu ya, genrenya dulu baru nanti diolah gitu ya, syairnya gitu ya. Nah, kemudian bermain game. Nah, bermain game nih ya. Game itu bisa jadi edukasi gitu ya. Mabar ya atau game apapun lah. Ya, itu kan sekarang berbahasa Inggris. Ya, Anda komunikasi dengan yang lain, dengan teman mainnya juga kan berbahasa Inggris ya, atau ngetik chattingnya juga misalkan dengan orang luar itu berbahasa Inggris gitu ya. Ini juga bisa jadi ajang latihan ya, melatih supaya kita bisa terampil ya berbahasa Inggris. Kalau yang senang baca misalkan buku cerita berbahasa Inggris, tapi kalau saya amati menurut secara pribadi buku cerita ini sekarang orang nggak banyak senang baca sebenarnya ya. Ya banyak senangnya nonton gitu ya, nonton YouTube, dengerin. Nah, bisa dengerin podcast gitu ya. Podcast atau BBC atau TEDx ya. Bisa ini yang ada terjemahannya pun ada bahasa Indonesia. Tapi saya sarankan ya nonton film misalkan ya, film yang berbahasa Inggris itu coba sekali-kali dimatikan subtitlenya gitu ya, supaya melatih listening kita juga. Ya, nanti lama-lama dia jadi terbiasa. Kan tadi ya bisa ala biasa ya. Jadi terampil itu karena kebiasaan. Ya, jadi kalau cuman kita belajar di sekolah tapi nggak pernah dipraktekkan di luar itu, ya bisa-bisa aja gitu loh. Hanya bisa begitu saja, tidak terampil ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berteman di media sosial. Nah, ini yang saya bilang dengan orang asing yang berbahasa Inggris. Coba ya berteman, beranikan gitu loh, berteman di media sosial. Mungkin ada lah ya komunitas-komunitasnya gitu ya. Orang sana, orang yang berbahasa Inggris ya, itu saya yakin welcome gitu ya. Dengan orang Indonesia ya yang terkenal ramah ya, ya mereka welcome sekali ya. Bagaimana mereka bahasanya mau berteman dan sekaligus membelajarkan kita ya berbahasa Inggris. Nah, ini penting.
Ya, jadi tidak media sosial tidak hanya menyebarkan update status gitu ya, belum tentu kebenarannya. Sosial itu dengan cara berteman ya, salah satunya untuk melancarkan bahasa Inggris kita. Kemudian mengartikan kata, frase, kalimat bahasa Inggris dengan kamus Inggris. Nah, ini penting ya. Jadi kalau bisa kita latih, kan ada kamus Inggris ya, ada Inggris Indonesia. Itu kalau bisa, kalau Anda ingin terampil, kalian ingin terampil, itu jangan menggunakan kamus Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia. Kamusnya Inggris aneh, terkenal Oxford ya, Webster itu banyak ya. Silahkan di ini. Nah, ini penting pada saat misalkan kita mau mencari table ya, kata table. Nah, kalau kita Inggris Indonesia pasti ketemu kursi gitu ya. Meja. Nah, kemudian kalau ya Inggris itu akan ada definisinya, penjelasannya ya. Chair bla 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 bla, bahasa Inggris juga ya. Jadi kita berlatih untuk mindset kita berpikir Inggris gitu loh. Mau ngelihat misalkan benda di sekeliling kita, kalau bisa itu kita berpikirnya Inggris. Misalkan ada lemari, warnanya coklat. Nah, itu jangan pakai bahasa Indonesia, ya. Ada cupboard, ada brown. Jadi lu mikirnya bahasa Inggris. Kemudian tall, tinggi lemari itu, ya, atau gimana? Big lemarinya. Nah, langsung bahasa Inggris. Jangan, kalau bisa jangan ditranslate. Kebiasaan kita guru-guru misalkan dalam membelajarkan bahasa Inggris itu selalu ditranslate ke bahasa pertama, jangan ya. Kalau menurut teori sih ini kurang baik ya, kurang bagus untuk belajar bahasa Inggris karena tadi ya kalau bisa selalu menggunakan Inggris gitu ya. Nah, untuk SD, anak usia SD itu gunakan jangan translate lah. Kalau ingin mengajar anak SD ini jangan translate ya. Karena tadi ya mereka kalau bisa gunakan Inggris gitu supaya mereka terbiasa. Ya kalau translate nanti otaknya terbiasa mentranslate. Pada saat kita mau ngomong atau jawab pakai bahasa Inggris, ada orang nanya pakai bahasa Inggris, kita lama karena kita mentranslate dulu, translatingnya, processingnya lama. Ya, karena kan tujuan kita ingin terampil ya, ingin terampil berbahasa Inggris. Ya, itu. Jadi mindset cara berpikir kita kalau ingin ini ya Inggris gitu loh, Inggris ya seperti itu supaya kita terlatih berpikir kita merespon apapun itu langsung tidak ditranslate. Kalau translate pasti lama ya dan mungkin bisa jadi mikir grammarnya dan sebagainya ya seperti itu. Selanjutnya adalah bermain Scrabble. Nah ini juga penting untuk kosakata ya. Scrabble berbahasa Inggris ya. Ini dulu populer banget ya, tapi sekarang kayaknya orang makin jarang menggunakan mainan seperti ini. Ya itu mainnya lebih kepada digital, online ya seperti itu ya. Bisa saja sih ada mungkin aplikasi Scrabble online bisa ya. Cuman kalau yang online atau yang sifatnya sendiri itu kan kita nggak bisa bersosialisasi ya. Kalau dulu kan Monopoly, Scrabble, ular tangga, ini sebenarnya tidak hanya mungkin membelajarkan itu bersosialisasi ya seperti itu. Jadi menyenangkan gitu ya dibanding mungkin belajar atau bermain Scrabble di Android kita gitu ya. Nah, yang saya tekankan sini bermain Scrabble dengan mungkin teman kita gitu ya. Selain kita dapat belajar kosakata, kita juga bisa bersosialisasi gitu ya. Seperti itu. Tapi dalam kondisi pandemi ini ya agak susah ya. Atau bisa tapi menggunakan prokes ya, jangan lupa ya, jaga jarak mainnya seperti itu ya. Sekarang semua jaga jarak semua ini ya. Mau gimana jaga jarak gitu kan. Nah, kalau enggak nanti bisa kena tangkap satgas nanti ya, dibubarin gitu ya, seperti itu. Ya kita ikutin aja ya selama itu masih bisa dilakukan. Jadi memang ada sisi plus minusnya ya di pembelajaran online ya atau mungkin aplikasi online gitu ya. Karena tadi kita nggak ketemu orang teman-teman kita secara langsung. Akan beda sih sentuhan rasanya ya, sense-nya pada saat kita tatap muka bermain
bareng, ngobrol bareng dengan kita chatting. Ini kan udah secara sense-nya sudah pasti beda, ya. Nah, mudah-mudahan lah pandemi ini cepat berakhir sehingga bisa pada saat kita mau belajar sesuatu itu bisa dimudahkan ya. Karena tidak semua maksimal di online. Tidak semua maksimal kita bisa lakukan di aplikasi online, ya. Dan ini membuat mungkin otak kita jadi ini ya, kalau online terus kuliah online, belajar online, ya kan? Bermain game online gitu ya. Ini juga membuat kita jadi individualis dan juga tadi ya otak kita jadi nggak fresh gitu ya. Sendiri lagi keluar jadi kayak itu ya, kayak robot kayaknya ya. Karena selalu mungkin tadi ya, FH ada lagi ya, BDR ya, KDR ya, kuliah dari rumah, BDR belajar dari rumah kan gitu ya. Seperti itu. Kemudian cari kesempatan atau kondisi untuk menggunakan bahasa Inggris sesering mungkin. Nah, ini mungkin hubungannya bisa ke tadi ya. Mungkin ada cari komunitas ya di medsos, kemudian medsos yang mungkin bisa atau di mungkin Telegram, bisa ya sekarang Telegram mungkin lebih lebih bermanfaat, ada manfaatnya lebih dibanding mungkin Telegram kita bisa join langsung ya tanpa harus di invite gitu ya. Seperti itu. Yang kalau Telegram bisa Anda ketik English itu sudah ada. Level misalkan itu sudah ada. Di situ tinggal join aja, tidak mesti harus kita punya linknya atau kita di-invite sama adminnya ya. Jadi kita bisa ini. Jadi Telegram itu banyak kita bisa belajar apapun, terutama bahasa Inggris misalkan. Jadi untuk online manfaatkanlah semua fasilitas ya. Apalagi kalau di kota Anda di rumah punya akses internet unlimited, wah enak banget ya. Tinggal ini. Tapi orang Indonesia itu memang terbanyak keberapa di dunia menggunakan internet, tapi menggunakannya hanya untuk medsos, untuk update status, hanya untuk chatting-chatting, maaf yang mungkin kurang bermanfaat ya. Ya, alangkah baiknya kalau ini bisa digunakan dimaksimalkan gitu ya, fasilitas yang mungkin Anda punyai di rumah, di kampus itu untuk bisa belajar bahasa Inggris gitu ya. Itu saja sebenarnya bedanya. Orang Indonesia ini semua sudah bagus gitu ya. Sudah semua tertarik gitu ya. Sudah up to date, nggak kalah lah ya motivasinya. Tapi tadi memanfaatkannya agak kurang gitu ya, kurang maksimal untuk pembelajaran, khususnya untuk bahasa Inggris seperti itu. Dan mungkin cara lain yang bisa kita gali lagi ya, mungkin mahasiswa gali lagi seperti itu. Nah, ini ya. Lihat, ini saya ke online karena sekarang ini. Nah, ini best language learning application. Nah, ini bisa diinikan Duolingo, kemudian ini HelloTalk ya. Mana dari yang kalian yang mungkin bisa menginstal ya. Duolingo ini mungkin lebih populer ya. Seperti itu. Nah, ini semua bisa diinikan ya. Nggak mesti sekarang harus yang bahkan sekarang kursus saja online ya. Kursus saja online gampang banget dan lebih murah dibanding tatap muka kursusnya. Ya, ini jadi ada positifnya, maaf, pandemi ini sebenarnya. Ya, tapi kalau harus dimanfaatkan dengan baik. Kalau tidak ya ambiar gitu loh. Rebahan terus, rebahan yang nggak jelas gitu loh ya. Nah, gitu ya. Jadi udah ada fasilitas internet di rumah, di kampus juga seperti itu. Kalau kampus mungkin nggak boleh ya pandemi. Tidak boleh banyak berkumpul. Ya kalau di rumah. Kemudian juga kuat sinyalnya. Ya Android-nya 8 giga ya watt gitu ya. Dan rugi nanti. Ya mungkin kuliah pun kuliahnya tidak full streaming. Ya, ini bisa dimanfaatin seperti itu. Ya, mungkin itu dari tujuan saya memang di situ memotivasi dan mengetahui kondisi khususnya bahasa Inggris yang ada di Indonesia
ya, kemudian fasilitas yang sudah ada di Google Play gitu ya. Ini kita bisa manfaatkan dan ya banyak banget deh di YouTube, bahkan di channel YouTube itu banyak banget. Kalau kita ingin berniat, bertekad untuk terampil berbahasa Inggris. Ya, untuk sementara itu moderator silakan kalau nanti mungkin ada mau share ya atau ada yang ditanyakan. Baik, Pak. Baru saja kita mendengarkan materi yang sangat bermanfaat dan menarik dari Bapak Sutrisno. Untuk peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Atau bisa share lah, kalaupun tidak Iya. bertanya, share ya. Kadang-kadang bisa share, bagi pengalaman juga bisa. Ya, jadi ini nggak berat-berat materinya kok. Memang sengaja karena kalau berat-berat ya nggak, ya ambil aja kuliah S1 pendidikan bahasa Inggris atau S2 gitu. Itu. Tapi kalau untuk ini saya yakin ini kalian sudah paham lah kalau misalkan di sekolah seperti apa. Silakan. Ya baik, dari peserta, apakah ingin sharing atau ingin bertanya? Silakan. Wih, ngelag banget demi Allah. Nah, kalau ada yang bertanya, sebentar. Atau bisa lewat chat kalau memang ini. Oh, izin bertanya Pak, cara mudah untuk menghafal tensis bagaimana ya Pak? Ya, sebenarnya kayak tadi tuh ya tabel-tabelnya. Sebentar, saya tunjukkan lagi. Iya. Sudah terlihat ya? Masih terdengar suara saya? Cek. Iya, Pak. Oke. Nah ini pakai rumus ini saja. Misalkan kalau tensis present itu sekarang ya. Semua nih ya ke sini present nih. Ke sini present. Biasanya dia menggunakan kalau ya kayak ini simple, ada is mr, continuous juga seperti itu. Ya is mr, ini bisa have, has, ini have been ya. Jadi cirinya begitu. Ya. Terus ini pas, berarti pas itu ya bentuk kedua ya kata kerjanya. Ini juga kedua. Nah, pada saat misalnya ada past perfect continuous, kita lihat ya, continuous itu yang ada ing-nya. Perfect itu yang ada have been-nya gitu ya. Seperti itu. Past itu berarti ada had-nya, kan gitu ya. Terus gitu ya. Ini simple present. Berarti di sini ada is mr. Continuous cirinya apa? Kata kerja pertama tambahkan ing. Nah, gitu. Ini juga seperti ke bawah ini seperti ini, ada berarti ing. Tinggal menyesuaikan pas, berarti bentuk to be-nya harus pas. Ini juga future ya. Future continuous. Future itu pakai will misalkan. Atau going to. Ya, seperti itu. Continuous tinggal ing, seperti itu terus gitu ya. Ini bisa dipelajari ya. Gampang sebenarnya, ini nggak sampai berhari-hari belajar seperti ini ya untuk menghafalkan tenses ya. Gampang sekali. Yang penting rumusnya seperti ini misalkan. Ya, saya contohkan misalkan simple future, misalkan will plus verb one. Kemudian kita future continuous. Berarti will kalau continuous itu harus ada to be. To be-nya apa? Be. Will be berarti verb-nya apa? Berarti tambahkan saja ing verb 1 ya. Will be studying gitu ya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi present, past, future ini disebut waktu ya. Waktu.
tense itu kan waktu ya. Jadi pada saat kita belajar tenses, itu kita belajar waktu gitu loh. Waktu yang selalu ngikutin. Beda sama kita belajar bahasa Indonesia, nggak ada. Jadi waktu itu akan mempengaruhi kata kerjanya kalau bahasa Inggris. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada. Saya makan, saya akan makan. Saya sedang makan. Saya akan makan nanti jam 1. Saya sedang makan. Ya, tambahin akan dan sedang. Tapi dalam bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi lebih kepada tenses ini erat kaitannya pada saat kita belajar bahasa Inggris yang namanya tenses itu pasti ke waktu dan kata kerjanya pasti berubah. Ya, beda dengan bahasa Indonesia ya. Ya itu enggak makan, saya akan makan, saya sedang makan, saya udah makan, ya sudah makan itu makannya nggak berubah. Tapi kalau bahasa Inggris, saya sedang makan, I'm eating. Saya sudah makan, I ate just now. Nah berubah tuh, ya. Saya akan makan, tambahin lagi kan, I will eat. Seperti itu. Jadi lebih kepada ini tenses kalau Anda tenses dalam bahasa Inggris itu berarti jangan lupa ada waktu di sana yang perlu diperhatikan dan juga kata kerjanya pasti berubah. Seperti itu ya. Jadi tipsnya tenses adalah ya ini dihafalin perubahannya ya, kan seperti itu. Ini suatu yang mudah dan nggak nyampe berhari-hari gitu ya menghafal ini seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya, moderator. Ada Baik, lagi Pak. mungkin? Ada lagi yang ingin bertanya sekiranya atau ingin sharing? Ingin sharing mungkin. Ini berarti nggak ada yang anak SMP, SMA-nya? Nggak ya? Ada nggak dalam sini? Ya. Pak, sorry Pak, sinyalnya Pak. Putus-putus. Halo, Pak Sutrisno. Pak, sinyalnya putus-putus, Pak. Suara Bapaknya putus-putus. Cek. Ya, halo Pak. Cek, kedengar suara saya? Ya Pak, kedengaran Pak. Ini ada lagi ya. Halo. Ini memang kalau untuk membedakan mana reguler mana irregular memang Pak, sinyalnya Pak. Putus-putus di sininya. Halo Bapak. Halo, tes. Suara Bapak tidak terdengar, Pak. Bapak. Iya Pak, halo Pak. Maaf, saya ganti pakai HP ya. Karena tadi Ya, mudah-mudahan
lebih stabil ini. Baik, Ya, Pak. saya lanjutkan ya. Jadi perbedaan bagaimana cara membedakan reguler dengan irregular. Ya, jadi memang harus dihafal dan harus nggak ada rumus khusus ya bagaimana cara mudahnya membedakan reguler dan irregular. Yang pasti biasanya itu ada di kamus-kamus yang Inggris Indonesia atau Indonesia Inggris, di belakangnya itu suka ada daftar list kata kerja yang reguler dan irregular ya. Jadi cirinya apa yang nggak agak susah ya kalau diciriin dari kata kerja pertama gitu ya. Yang reguler seperti apa? Memang agak susah ya. Yang harus dilakukan adalah satu-satunya adalah dihafalkan. Ya, dihafalkan dan terus mengasah itu, baru kita bisa ingat gitu ya. Misalkan makan, eat itu kan dia irregular ya, tidak eat it ya. Ya pasti ate ya atau eaten ketiganya. Nah, ini pada saat seperti ini ya mau nggak mau kalian harus tahu gitu ya, harus lihat kamus dulu baru nanti ketemu kata itu lagi jadi tahu, oh ini it ini berarti irregular, perubahan kata keduanya di ate, ketiganya di eaten gitu ya, seperti itu. Jadi lebih kepada tidak ada cara khusus dan tidak ada cara lain untuk menghafal atau membedakan regular dan irregular, seperti itu. Baik, Pak. Ya, sekiranya satu pertanyaan lagi atau masih ada yang ingin sharing, boleh melalui chat ataupun ya langsung bisa mungkin satu pertanyaan lagi kali ya. Ya, pertanyaan terakhir mungkin. Ya, siapa ya yang kira-kira ingin bertanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Holis. Kang Holis. Halo. Waduh, lagi sibuk ini. Lagi. Apa kabar, Pak Tris? Alhamdulillah baik. Baik, Kang. Ya, alhamdulillah nih bisa ketemu lagi. Alhamdulillah. Tadi menarik sih Pak Tris, pembahasannya soal itu ya. Karena emang penting banget sih kalau misalnya kita di dunia global untuk saat ini ya, pemahaman soal bahasa Inggris ya. Itu memang mau nggak mau ya kita harus mengikuti zaman kan. Di satu sisi kita ini kan kalau misalnya siap apa enggak gitu kan menghadapi globalisasi itu kan. Kalau misalnya enggak siap ya sudah kita tersingkir gitu kan. Jadi masyarakat kelas bawah jadinya. Tapi kalau misalnya kita siap dan menghadapi tantangan itu, tentu kita perlu banyak belajar soal ya terutama dasarnya adalah bahasa Inggris kan. Karena mau nggak mau harus disadarkan. Teman-teman pelajar juga kan gini menurutku Pak. Itu nggak cukup kalau misalnya belajar misalnya di kelas. Kadang aku aja belajar di sekolah ya selama 12 tahun. Kadang aku nggak tahu yang diajarin selama sekolah itu belajar apa gitu. Jadi kayak terbuang sia-sia gitu loh. Beda misalnya kita di karantina misalnya setahun khusus bahasa Inggris gitu kan. Wah, itu saya kira lebih masuk gitu dibanding misalnya kita banyak belajar tapi tahu kita belajar apa aja. Itu. Betul. Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini juga sepertinya harus ada tindak lanjut soal kira-kira apa yang bisa kita lakukan gitu kan, apa yang bisa kita laksanakan. Artinya perlu ada tindak lanjut kerjasama bersama nih, kira-kira skema apa yang perlu kita buat kan seperti itu Pak. Pada dasarnya ya kita sebagai masyarakat selalu ingin belajar. Tapi kan bagaimana pembelajaran itu yang tadi kata Patris bicara itu ya harus fun gitu. Karena kita nggak bisa misalnya dengan metodenya kadang menggunakan metode akademisi yang sebetulnya di sekolah juga bisa menggunakan metode akademisi. Perlu ada fun learning di situ. Nah, lingkungan itu kan mampu berpengaruh terhadap perkembangan. Kalau misalnya kita mampu melakukan
membuat circle baru, dan itu merupakan circle pembelajar bahasa Inggris, saya rasa itu akan mudah dibanding misalnya kita satu-satu circle gitu. Misalnya ada satu yang bisa, tapi kalau misalnya kita membuat circle bersama itu jauh lebih baik sih menurut itu sih, Patris. Mungkin kita diskusi, Patris. Terima kasih. Ini tuh dari saya, Patris. Oh ya, terima kasih Kang. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Kang Alis. Pak, mungkin Ya. ada satu pertanyaan yang terlewat, Pak. Oh, Di chat, apakah anak SMA perlu melakukan tes TOEFL atau tidak? sebentar. Diulangi ini nggak ke record ya karena saya pindah ke HP. Gimana? Moderator? Apakah anak SMA perlu melakukan tes TOEFL atau tidak? Oke. Nah, tes TOEFL kemudian IELTS ini kan digunakan pada saat kita atau apa ya? TOEFL atau apa? TOEIC ya. Kalau di SMK namanya TOEIC. Kalau vokasi itu TOEIC. Jadi misalkan kayak misalkan orang mahasiswa teknik mesin gitu ya, mau mungkin nanti setelah lulus mau keluar negeri, dia harus selain tes TOEFL mungkin ada pilihan tes TOEIC gitu ya. Nah, tes TOEIC, IELTS. Nah, ini nggak tergantung kebutuhan ya. TOEFL itu kan dia pada saat kita ingin belajar bahasa Inggris, misalkan di negara tertentu ya, di luar negeri misalkan ya, atau mungkin yang ada hubungannya berinteraksi dengan yang namanya orang asing. Nah, biasanya TOEFL itu sifatnya akademis. Dia digunakan, keterampilan ini digunakan pada saat mungkin untuk level-levelnya mungkin mahasiswa ya, atau mungkin mahasiswa S2, S3 ya yang ingin sekolah di luar negeri, ini menggunakan TOEFL. Biasanya kalau anak SMA ya kalau dia ingin sekolah keluar itu memang syaratnya keluar negeri gitu TOEFL. Tapi kalau di dalam negeri sepertinya tidak terlalu butuh ya, kecuali ada yang mempersyaratkan. Jadi TOEFL itu lebih kepada persyaratan khusus gitu ya, memang ada muncul dibutuhkan. Jadi kalau emang tidak diperlukan nggak perlu. TOEFL lebih kepada sifatnya akademis. Kalau yang tadi saya bilang di presentasi saya, konteks yang saya jelaskan itu adalah bahasa Inggris itu menyenangkan gitu ya. Kalau TOEFL itu waduh jauh dari menyenangkan kalau bahasa Inggris itu TOEFL gitu ya. Jadi kalau itu dibutuhkan ya ambil. Kalau misalkan nggak dibutuhkan jangan ngambil kursus TOEFL karena percuma gitu loh. Karena percuma. Yang Anda harus mungkin lakukan adalah misalkan kursus percakapan gitu kan, conversation. Kalau butuhnya untuk komunikasi atau presentasi misalkan. Nah, ambil itu. Kalau misalkan hanya untuk bisa bahasa Inggris ya komunikasi saja, ya nggak usah TOEFL gitu loh. Tidak untuk di luar negeri ya nggak perlu. Kalau untuk jalan-jalan doang nggak perlu. Jalan-jalan ke Singapura, kemana gitu, ke Australia, nggak perlu ngambil TOEFL karena sifatnya itu akademis gitu ya. Jadi kalau untuk anak tergantung kebutuhan ya, tergantung kebutuhan seperti itu. Gitu ya. Mudah-mudahan mencerahkan. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, kemudian tadi saya ingin merespon statementnya atau tadi ya pembahasannya Mas Nurkolis, Kang Nurkolis ya, tentang bagaimana kita ya belajar bahasa Inggris menyenangkan. Yaitu sudah kalau di sekolah itu pasti sampai saat ini pun saya yakin tidak menyenangkan kan gitu ya, karena mungkin metode pengajaran yang lebih akademis. Kemudian betul perlu circle ya, perlu ada komunitas gitu ya, supaya kita pasti kalau mungkin sendiri ya di rumah gitu ya tadi tips and trick yang saya berikan itu mungkin agak kurang maksimal gitu ya. Jadi saya setuju mungkin ada perlu ada komunitas bersama gitu, bagaimana bahasa Inggris itu digunakan. Seperti mungkin di Kampung Inggris di Pare, Kediri itu
sudah menggunakan bahasa Inggris semua, mau nggak mau pada saat kita ke sana kita harus menggunakan bahasa Inggris, dipaksa gitu ya, tanda petik dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris. Dan lama-lama kita akan terbiasa dan bisa dan terampil begitu ya. Nah, mungkin untuk Kang Nurholis mungkin nanti tidak cukup mungkin sampai workshop ini, nanti kita bisa diskusi, mungkin juga kedepannya ada kerjasama dengan pendidikan bahasa Inggris untuk bisa menjalin kerjasama dan membentuk suatu yang bermanfaat ya, atau komunitas ya. Mungkin yang sekarang di Kubang Saron sudah ada sanggar, itu bisa mungkin bermula dari situ ya, jadi bisa kedepannya bahasa Inggris itu lebih bermanfaat lah bagi masyarakat, seperti tidak hanya untuk orang-orang yang membutuhkan yang sifatnya mungkin mau kerja, mau keluar negeri, tapi juga bagaimana itu bisa berkembang dan bisa mungkin membantu, bisa jadi ekonomi masyarakat situ kita mengarahnya ke sana, seperti itu. Begitu, moderator. Baik Pak, terima kasih. Ya. Bapak Sutrisno Sadji Effendi, bahwa belajar bahasa Inggris sangatlah penting, di mana di dunia pekerjaan di dunia pekerjaan pun sangatlah dipakai secara online dapat dilakukan dari kegiatan sederhana yang kita sukai, seperti mendengarkan musik berbahasa Inggris, bermain games, edukasi, membaca buku cerita atau novel yang berbahasa Inggris, berbicara dengan orang asing di sosial media, mau dengan turis-turis yang berkunjung ke tempat-tempat wisata yang suka kita kunjungi, dan mencari kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menggunakan bahasa Inggris secara langsung dengan berbicara dengan teman dalam bahasa Inggris, dari hal yang sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, dan meminta tolong. Baik. Saya Muhammad Rizky Darmawan selaku moderator. Sebentar Pak, baik. Saya Muhammad Rizky Darmawan selaku moderator berdiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Cek MC gimana? Iya Pak, ada Pak. Mohon maaf tadi sinyalnya agak terkendala juga Pak di posko Pak. Ya, terima kasih kepada moderator kebanggaan kita Muhammad Rizky Darmawan dan Pak Sutrisno Sadji Effendi MPD yang telah menyampaikan pemateri yang sangat luar biasa. Sebelum untuk mengakhiri kegiatan ini Pak, mungkin dari kita ada sedikit di
Ya, Ya Pak, mungkin itu. Terima kasih pada ya saudara. di sertifikatnya. Terima kasih pada panitia. Ya, nanti untuk hardnya kita ketemu lagi Pak di lain waktu. Ya, ya. Kemudian untuk teman-teman boleh kita untuk dokumentasi sebelum menutup kegiatan. Mohon di on cam kan kameranya untuk sama-sama berdokumentasi. Siapa yang dokumentasi? Cukup. Terima kasih, Ija. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Sutrisno Saji Effendi MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Dan kepada Kang Nurholis selaku mitra dari KKM Kemitraan Lingkungan Kubangsaron, serta kepada teman-teman panitia dan seluruh peserta, terima kasih banyak. Dengan ini sampailah kita di penghujung acara. Tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, Ya. kesalahan hanya milik saya semata dan kelebihan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, Mas Waalaikumsalam Iva, Kang warahmatullahi Nurholis. wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya. Sehat-sehat semuanya. Ya, sama-sama.